Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Gadun, dalam sesi perkuliahan administrasi pemerintahan desa. Pada kesempatan dan sesi kali ini kita akan membahas tentang keuangan dan aset desa. Nah, yang sangat yang krusial pada pembahasan tentang keuangan dan aset desa itu yang terbaru itu tentang dana desa ya. Jadi dana desa ini dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja dari kabupaten kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya dana desa ini hasil perjuangan para Nusantara dan kumpulan dari para kepala desa dan perangkat desa bahwa harus dianggarkan melalui APBN pendapatan desa itu ya. Nah, namun dasar hukum dari dana desa ini masih peraturan desa, sehingga sewaktu-waktu ya tergantung dari kebijakan dari pemerintah sekarang ini ya. Kalau sekarang pundaknya Jokowi berarti ya tergantung Jokowinya. Nanti kalau pemerintahnya berganti ya sebenarnya dana desa ada atau tidak ada ya tergantung dari presiden yang akan datang gitu. Berbeda kalau misalkan diundangkan dalam undang-undang ya, itu beda. Nah ini oleh karena itu saya selagi dana desa ini masih bergulir maka diharapkan dimanfaatkan sedemikian rupa oleh desa gitu, terutama untuk membangun sumber-sumber pendapatan mereka sendiri di masa akan datang. Itu yang sangat penting, sangat krusial bagi pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa. Jadi dana desa ini bagaimana ya supaya tetap terus bergulir sehingga menjadi aset gitu, yang menjadi sumber pendapatan desa di masa akan datang. Nah, pengertian ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keuangan dan aset desa itu. Pertama, pengertian pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sekali lagi, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat desa. Prinsip-prinsip dasar penggunaan dana desa. Pada dasarnya dana desa yang bersumber dari APBN ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Jadi pada dasarnya ini dana desa itu bisa digunakan untuk pelaksanaan ya, mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh desa. Nah ini kita sudah bicara tentang kewenangan. Makanya kewenangan itu sangat penting sekali ya, karena pada dasarnya kewenangan dari kewenangan ini adalah apa saja yang boleh dilakukan oleh desa dengan uang dana desa itu. Dana desa ini diprioritaskan untuk membayar belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada intinya, pada dasarnya ya dana desa ini diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah sekarang ini prioritas utamanya itu adalah pembangunan. Nah, tadi kan ada 4 bidang, ada pemerintahan, ada pembangunan ya, ada pemberdayaan, ada pembinaan kemasyarakatan kan. Nah, sekarang itu pertama untuk tahun sekarang ini pertama ya 2021 ini 2020 dan 2021 ini pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa tertuang dalam prioritas belanja yang disepakati dalam musyawarah desa.
Jadi walaupun ini dana dari APBN, tapi penggunaannya tetap ada di desa dan itu disepakati oleh musyawarah desa. Nah, ini prioritas dana desa itu apa? Dananya. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Jadi sekali lagi prioritasnya ada 3. Ada 1 proyek pembangunan desa ya, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Di 3 hal itu yang menjadi tujuannya. Apa saja nih pengurangan kemiskinan itu melalui 3 hal itu bisa dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ya, mulai dari sandang papan pangan gitu ya, pendidikan, keamanan gitu ya, itu kebutuhan dasar. Lalu pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi lokal, ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, ini terutama berikutnya ya. Itu ada 4 itu dulu. Sedangkan prioritas pemenuhan kebutuhan dasar ini bisa digunakan untuk pengembangan pos kesehatan desa dan polindes. Nah, lebih khusus lagi undang dasar itu ya. Pertama, untuk pembangunan pos kesehatan desa dan polindes, lalu juga untuk pengelolaan dan pembinaan posyandu dan pembinaan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Jadi ada 2 hal sebenarnya sih. Ya, ada di bidang kesehatan dan bidang pendidikan gitu ya. Sedangkan prioritas pembangunan desa SAPRAS, sarana prasarana desa adalah pertama mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan, dan mendukung pariwisata dan industri. Jadi kalau tidak punya laut, ya kemaritiman, ya bisa digunakan untuk pariwisata dan industri, kelautan energi, kelautan pangan gitu ya. Usaha plastik jadi bisa digunakan itu desa itu melalui hal itu. Sedangkan untuk pengembangan ekonomi lokal ini pertama ini untuk dalam rangka pembangunan pemeliharaan jalan desa. Bisa itu dana desa itu ya. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan. Jadi bagaimana penataan lingkungan ya terutama bagaimana air rumah tangga gitu ya mengalir jangan corok gitu ya, termasuk juga nanti WC mungkin itu ya harus bisa dibangun gitu. Terus pembangunan dan pemeliharaan air bersih di kepala desa. Kalau yang desa-desa yang rawan air bersih yang punya bersih terutama misalnya tadi yang masih dolbon gitu ya, modal di kebun gitu ya. Nah, itu bisa di 2 hal ini ya, jadi pengelolaan sanitasi lingkungan maupun pengelolaan air bersih gitu ya. Lalu pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier bisa lagi bisa untuk itu ya. Jadi bisa untuk pemeliharaan, bisa untuk pembangunan. Kalau memelihara yang sudah ada, kalau pembangunan mau bangun baru juga bisa gitu ya. Dana desa itu bisa dilakukan untuk itu. Lalu pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran budidaya ikan. Lalu pengembangan sarana prasarana produksi di desa. Bisa apa saja kan? Kalau misalnya UMKM bisa dilakukan itu ya. Sedangkan untuk pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan yaitu misalnya bisa digunakan dana desa itu uangnya untuk pendirian dan pengembangan BUMDes. Jadi bisa, tapi jangan dikasih uang langsung lah, modal langsung, tapi biasanya kita bikin dulu asetnya lalu serahkan gitu ya, biasanya akan lebih baik gitu. Lalu pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa, pembangunan dan pengelolaan tempat pelayanan ikan milik desa, pembangunan dan pengelolaan keramba, jaring apung dan bagan ikan, pembangunan dan pengelolaan lumbung panganan desa, pembangunan pupuk dan pakan organik untuk pertanian perikanan, pengembangan benih lokal, pengembangan ternak secara kolektif, pembangunan pengelolaan energi mandiri, pembangunan pengelolaan tambak perahu, pengelolaan padang gembala, pengembangan desa wisata, dan pengembangan teknologi tepat guna untuk pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Nah, perlu diketahui ya, ini dana desa yang bisa gunakan ini, tapi kalau yang real saja ada di masyarakat, yang real yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Misalnya kalau di sana banyak peternak, ya bagaimana caranya supaya eh, peternak itu bisa menggembala yang di tempat-tempat yang gitu ya, supaya mereka dapatkan rumput dan pakan ternaknya itu bisa ada gitu. Tapi kalau nggak ada peternak jangan. Ya bisa aja pengembangan desa wisata kalau ada potensinya. Ya kalau pengembangan tambahan perahu kalau ada misalkan desa-desa di waduk tertentu gitu ya, misalkan di Sumedang itu ada waduknya gede, nah desa-desa sekitarnya itu bisa pengelolaan tambahan perahu bisa gitu ya. Ya bisa digunakan untuk itu loh, atau pengelolaan energi mandiri gitu bisa ya. Kalau pengembangan ternak secara kulit, nah bisa saja itu ya. Kalau misalkan di suatu desa gitu ya, eh, mata pencarian penduduknya hilang, nah bagaimana kalau diinisiasi untuk mengembangkan ternak gitu. Nah, itu jadi ini pilihan tergantung dari potensi dan senyatanya realnya yang sedang dikelola oleh masyarakat gitu ya. Ya, itu ya, yang kalau potensi ada ya bisa, tapi bisa juga dikembangkan. Ya. Nah, pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan yang pertama komunitas tambang mineral bukan logam antara lain bisa saja yang mengembangkan ini ya. Itu lalu komunitas tambang batuan antara lain ya macam-macam itu ya, lalu rumput laut, hutan milik desa, dan pengelolaan sampah. Nah, salah satu yang penting itu pengelolaan sampah gitu ya. Pengembangan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan itu bisa saja ya. Atau hutan milik desa gitu ya, itu dikelola dengan baik gitu. Nah, dana desa untuk masyarakat desa ini pertama penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi. Indonesia juga bisa dalam pemberdayaan masyarakat desa ya. Pertama untuk peningkatan kualitas perencanaan desa. Dua, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya. Lalu pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa serta pengorganisasian melalui pembentukan fasilitasi para regal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat. Yang selanjutnya, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat, pengelolaan hutan desa dan hutan masyarakatan, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha, kelompok nukib, diantaranya kelompok perempuan, kelompok tani, ya itu bisa digunakan pemberdayaan kepada mereka itu ya. Nah, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan pengguna, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai dengan kondisi desa. Jadi artinya dana desa itu oleh pemerintah desa itu bisa digunakan untuk hal yang saya sebutkan tadi. Ya, ada 4 ya yang sebutkan, lalu ada sub-subnya itu ya, itu bisa dilakukan. Itu jadi tapi sub-subnya tadi itu ya, yang sesuai dengan potensi yang ada atau mungkin yang baik yang mau dikembangkan gitu ya di desa tersebut. Jadi inilah dasar hukumnya ya. Saya kira itu pada sesi yang kali ini ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita.